Kita butuh kebenaran, butuh keadilan. Bagaimana kita mau berlindung kepada polisi? Polisinya aja tidak benar, tidak jujur, tidak transparan. Anggotanya mati dibunuh aja mereka bisa menutup-nutupi. Ada apa? Karma nyata adanya. Kondisi istri Sambo kian memprihatinkan. Pengacara sampaikan pesan duka ini. Bagaimana terkait dengan batas waktu 30 hari? Tentu kita harapkan sebelum 14 Agustus 2022 klien kami dapat memberikan keterangan yang membantu proses permohonan beliau dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentu saja ini kaitannya dengan kondisi ya psikologis dari klien kami. Tentu saya percaya LPSK bisa mempertimbangkan hal tersebut begitu. Dan tentu kalau memang nanti lewat batas waktu, kami akan memohonkan atau mendaftarkan permohonan ulang. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya, sampai detik ini, saya mau bertanya nih kepada Ibu Jenderal Putri. Ya, Anda kan perempuan, Anda seorang ibu, tentu Anda punya hati dan nurani. Ya, pertanyaannya, pelecehan apakah yang dilakukan oleh Joshua kepada Ibu Jenderal? Sampai detik ini kita tidak pernah diberitahukan bentuk pelecehannya apa. Apakah yang di mana dicemek-cemeknya? Ya, kalau katanya cuma Joshua masuk ke kamar lalu katanya menodongkan pistol, diam kamu. Nggak mungkin Joshua masuk, diam kamu, buka, nggak mungkin. Buka apa? Ya kan? Itu nggak masuk logika sekali. Karena baru pulang dari Magelang. Jadi bikinlah senario yang benar, ya. Jangan mudah dibaca sama Nyai gitu loh. Apa? Bentuk pelecehannya apa? Sampai detik ini juga polisi tidak memberikan keterangan bentuk pelecehan yang dilakukan Joshua kepada Ibu Jenderal yang terhormat Putri. Ya. Apa? Si tahu dong. Diperkosa enggak kan? Apa gitu loh. Jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari kesalahan orang yang sudah meninggal. Dosanya besar loh. Ya. Kalian tuh cuma bisa ininya memfitnah orang yang meninggal. Ya nggak mungkin Joshua melakukan pembelaan. Kita-kita nih yang hidup yang akan membela Joshua. Karena nggak masuk akal gitu loh. Kalau diperkosa ada nggak bukti visumnya? Tunjukin dong, transparan aja. Apa sih sebenarnya kasus ini yang sebenarnya? Dia tetap tidak percaya Joshua berani mencemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada Ibu Jenderal ini. Karma nyata adanya. Kondisi istri Sambo kian memprihatinkan. Pengacara sampaikan pesan duka ini. Istri Irjen Sambo 2 kali tak datang asesmen. Begini kata pengacara, dilansir Gelora.com. Istri Kadif Propam nonaktif Polri, Irjen Pol Verdi Sambo yang berinisial PC, kembali tak hadir dalam proses asesmen atas pengajuan perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Jakarta Timur. Ini merupakan kali kedua PC dijadwalkan pemeriksaan asesmen. Salah satu tim kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis, membeberkan alasan dibalik kliennya tidak hadir dalam proses asesmen di LPSK. Kata Arman, kondisi psikologi PC menjadi alasan utama ketidakhadiran dalam proses ini. Berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan tergoncang dan trauma berat. Irjen Pol Verdi Sambo. Sehingga tadi di dalam sudah kami jelaskan, psikolog sudah menjelaskan kondisi klien kami. Psikolog sudah menjelaskan
Dalam agenda tersebut, diketahui terdapat 3 orang psikolog yang ikut hadir dan menyampaikan kondisi terkini PJ. Secara jelasnya kami tidak bisa menjelaskan, makanya kami hadirkan ibu-ibu ini selaku psikolog yang menangani. Ada 3 orang psikolog, ya. Saat disinggung mengenai kemungkinan pengajuan perlindungan gagal karena ketidakhadiran PJ, Arman tidak bicara banyak. Ia hanya menegaskan pihaknya akan mengikuti segala prosedur yang ditetapkan LPSK. Khawatir tidak gugurnya permohonan perlindungan, semua prosedur tetap dilakukan di LPSK. Bukan kami yang menentukan gugur atau tidaknya ya, agenda selanjutnya nanti diatur LPSK. Sebagai informasi, istri Kadif Propam Nonaktif Polri, Irjen Pol Ferdisambo yang berinisial PC mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu diajukan pada pertengahan Juli 2022 lalu. PC diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J di rumah dinas sang suami di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Aksi pelecehan tersebut berujung pada penembakan dan menewaskan Brigadir J. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan aksi pelecehan itu terjadi ada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Selain melakukan dugaan pelecehan seksual, Brigadir J juga menodongkan senjata api berupa pistol ke arah kepala istri Kadif Propam. Sontak istri Kadif Propam berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan langsung lari keluar dari kamar. Mendengar teriakan itu, Baradae menghampiri dari arah atas tangga. Kemudian Baradae bertanya ada apa. Direspon dengan tembakan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah sandung tembak dan akibatnya Brigadir J meninggal dunia. Istri Irjen Ferdisambo tak juga muncul. Pengamat, jika benar jadi korban, bisa sampaikan rilis. Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J merupakan ajudan Putri Chandrawati. Status dalam kepolisian biasa disebut Drive Caraka atau ADV. Kedekatan Brigadir J dengan istri Kadif Propam Polri Nonaktif Irjen Pol Ferdisambo itu semasa hidupnya menjadi catatan khusus, utamanya dalam pengungkapan aksi baku tembak berdarah di rumah dinas Irjen Pol Ferdisambo Jumat 8 Juli. Dalam insiden yang membuat heboh Indonesia itu, Brigadir J tewas setelah ditembak rekannya sesama ajudan Baradae. Disebutkan polisi, Baradae terpaksa menembak mati Brigadir J setelah mendengar teriakan Putri Chandrawati. Nah, usai tragedi berdarah itu, Putri Chandrawati belum juga menampakkan dirinya di depan publik. Informasinya emosional istri sang jenderal mantan Kapolres Brebes, Jawa Tengah itu belum stabil. Dugaan pelecehan dan penodongan senjata api oleh mendiang Brigadir J membuat ibu 4 anak itu depresi dan mengalami gangguan sulit tidur, bahkan enggan keluar kamar. Belakangan berkembang rumors dengan perselingkuhan Putri Chandrawati dan Brigadir J almarhum pasca tragedi berdarah di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kabar itu pun langsung dibantah polisi. Praktisi hukum Syamsul Arifin mengatakan poin utama dari kasus yang terjadi pada Putri Chandrawati hanya membutuhkan satu hal, yakni keberanian dan kejujuran. Jika benar itu terjadi pelecehan, Nyonya Putri Chandrawati bisa mengungkapkannya dengan berbagai cara, bisa melalui rilis resmi yang disampaikan ke media atau memberikan pernyataan langsung. Langkah ini akan membantu dirinya dalam menutup kasus ini dengan baik, sejalan dengan proses hukum yang tengah didalami oleh Barreskrim Polri. Kasusnya sudah ditarik, ini sebuah progres bagus, meski saya sebut agak sedikit telat. Menurut Syamsul, kesaksian Putri Chandrawati sangat ditunggu. Selama ini baru pihak perantara dan kuasa hukum yang menyampaikan. Cepat lambat semuanya akan terbongkar. Jika ada dugaan kebohongan dalam tragedi ini, hukum bisa menjerat dirinya sendiri, Putri Chandrawati. Seperti diketahui, pangkal tewasnya Brigadir J karena kepergok Baradae yang kabarnya melakukan tindak pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Teriakan dari istri sang jenderal ini yang memantik reaksi Baradae. Rumah yang menjadi lokasi tragedi penembakan Brigadir J merupakan rumah singgah yang selama ini digunakan Putri Chandrawati untuk isolasi mandiri.
Selain itu, Dewi Tanjung ke istri Ferdy Sambo ngaku korban tapi tak pernah muncul. Aneh. Politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung tampak heran dengan sikap istri dari Irjen Pol Ferdy Sambo yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual tapi tak pernah muncul ke publik. Keheranan Dewi Tanjung terkait sikap istri Ferdy Sambo yang mengaku korban pelecehan seksual Brigadir J namun tak pernah muncul ke publik itu ia lontarkan lewat videonya di kanal YouTube pribadinya seperti dilihat terkini.id pada Senin 1 Agustus 2022. Dalam video berjudul "Nyai pikir Joshua pakai BH-nya Bu Jenderal ternyata cuma parfum toh." Dewi Tanjung awalnya meyakini Brigadir J tak mungkin berani melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Gak mungkin Brigadir Joshua ini berani melakukan cemak-cemak atau pelecehan kepada si Ibu Jenderal. Wanita yang akrab disapa Nyai itu pun mengaku heran dengan keberadaan istri Ferdy Sambo, putri maupun Ferdy Sambo sendiri yang sampai saat ini belum muncul ke publik. Sampai sekarang si korban cemak-cemak ini yang ngaku pelecehan seksual nggak muncul-muncul ke publik. Begitu juga dengan Ferdy Sambo. Kemana sih mereka? Aneh. Menurut Dewi, jika benar istri Ferdy Sambo adalah korban pelecehan seksual, maka di mana-mana yang namanya korban pasti selalu muncul ke publik. Katanya korban. Selama ini korban di mana-mana selalu muncul kalau ada masalah. Ini aneh gitu loh. Nyai nggak ngerti apakah ini skenarionya kurang matang gitu. Aneh akal. Gak masuk akal juga. Hingga berita ini ditayangkan, belum ditemukan respon dari istri Ferdy Sambo.